Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita bakal bahas tentang bikin, modul custom untuk pakai Redis di Nest.js ya. Nah, kenapa sih kita, sebaiknya bikin, modul custom Redis CC di Nest.js? Karena berdasarkan pengalaman, Nest.js itu sendiri sebenarnya sudah menyediakan ya, modul case. Kita bisa pakai Redis dan berbagai, cache in memory lainnya. Tapi setelah menggunakan tersebut, di proyek yang real ya, nah kerasa banget bahwa, modul cache-nya itu terlalu limited gitu guys. Jadi, sebenarnya kayak Redis itu punya banyak banget fitur yang bisa jadi berguna banget ya, kayak ada simple string, increment, decrement, terus ada juga list dan hash dan berbagai fitur banyak yang lainnya di Redis. Nah, dengan pakai modul Cache bawaan Nest.js itu terasa limited banget gitu, guys. Nah, makanya kalau aku sih rekomendasiin banget buat kita bikin, modul custom untuk case di Nest.js ya. Karena dengan bikin custom ini kita bisa memanfaatkan banyak fitur yang ada di Redis yang tentunya kita bisa maksimalin dan bikin aplikasi kita menjadi jauh lebih oke ya, guys. Nah, untuk bahannya kali ini jadi kita pakai bahan dari blog yang sudah pernah saya tulis ya guys ya. Ini bisa kalian cek sendiri di, blog saya andipirmawan.com. Nanti kalian cari sendirilah bisa di Google gitu ya. Beyond the Basics Building a Custom Redis Case Module in Nest.js. Nah, oke kalian nanti bisa lah ya, baca-baca blognya nanti bisa kalian ikutin. Nah, aku juga udah spill duluan nih misalkan kalau kalian pengen lihat kodenya langsung, bisa dibuka ya di github.com. Di sini ada repositorinya aku set public. Kalian bisa cek langsung kodenya di sana ya. Oke, aku jelasin singkat aja ya, secara umum aja. Jadi secara struktur foldernya, di sini seperti biasa kalau kita di Nest.js, di folder src source-nya. Nah, nanti kita bisa bikin modul baru namanya case. Seperti biasa kita bikin file modulnya di sini, lalu ada file service-nya ya yang utamanya. Sisanya ya seperti biasa kita memanfaatkan TypeScript untuk dependency injection ya guys. Nah ini dari sini kita bisa lihat nanti modul case ini bisa dipakai di modul Nest.js yang lainnya seperti modul post, modul user, row, dan sebagainya. Oke, yang pertama untuk kali ini kita pakai package IO Redis ya untuk connect ke Redis-nya. Bisa kalian install pakai npm, pnpm, atau yarn, bebas. Nama package-nya IO Redis. Nah, langkah selanjutnya yang pertama adalah kita bikin modul case modulnya dulu ya guys ya. Ini kalau kalian ikutin, ini nama filenya seperti ini. Kalian nanti bisa kopas kodenya di sini ya guys. Nah, ini ya seperti biasa lah ya. Jadi nanti modul ini bakal dibikin di memori oleh Nest.js untuk dependency injection. Jadi kita definisikan dua buah fungsi di sini, ada for root dan juga for root asing ya. Di dalam fungsi ini kita akan membuat objek Redis client. Di sini kita pakai Python factory. Di sini ya kita bikin Redis client dari IO Redis. Kalau asing ini nanti biasanya kalau kita load custom config dari modul config-nya Nest.js ya. Nah, nanti bisa dipassing ke fungsi ini berdasarkan parameter yang kita define di app.module. Oke, selanjutnya setelah kita bikin file modulnya, kita bikin file service-nya. Nah, di case.service ini, jadi dengan adanya service ini, nanti si service case ini bisa kita inject di berbagai modul Nest.js yang lainnya. Nah, di sini kita bisa define satu persatu fungsi yang bisa kita expose. Nah, contohnya di sini sederhana banget. Di sini cuma ada fungsi get ya untuk ngambil data dari Redis berdasarkan key-nya apa. Dan juga ada fungsi set. Jadi untuk sebuah key Redis kita set value-nya apa dan ada opsional parameter yaitu TTL yaitu
berapa lama sih, berapa detik si key ini, akan expire dengan sendirinya di Redis ya. Nah, ini tidak terbatas kedua ini ya, kalian bisa di depan kalau misalkan kalian butuh misalkan, kita bisa bikin fungsi tambahan baru ya, misalkan delete key, terus ngeset value ke sebuah hash atau nambahin item ke sebuah list di dalam Redis, itu kalian bisa tambahin sendiri aja ya guys. Nanti, si fungsi-fungsi tersebut kita bisa tambahin seiring dengan waktu gitu ya. Nanti di dalamnya sederhana aja ya, kita panggil ini aja, objek Redis client-nya fungsinya apa, terus parameternya apa. Nah gitu guys. Nah nanti kalian cara injeknya gimana tuh? Nanti di modul-modul lain kalau misalkan ya, kalau modul kan biasanya di proyek kita ada role, ada modul user, ada modul dan berbagai lainnya ya. Kalau misalkan kita bikin sistem kayak CMS nanti ada mungkin ya modul blog post gitu ya. Nah nanti kita cara nginjeknya adalah dengan ini ya, dengan add inject case client. Nah ini ada tadi kita udah set kayak konstantanya dan segala macamnya. Nanti pokoknya dalam dependency injection containernya itu nanti Nest.js bakal bisa nge-inject case service-nya ya. Nah ini contohnya guys. Ini contohnya adalah kita punya modul Nest.js namanya post. Nah di sini di constructor modulnya ini kita kasih tahu nih si Nest.js, kamu harus inject ini ya, modul case ya. Nah gitu. Jadi nanti di dependency injection-nya bakal di-inject guys di modul post ini. Lalu kita lihat nih, service yang ada di dalam modul post, nanti kita bisa pakai case yang tadi sudah kita bikin service-nya ya. Caranya gimana guys? Ya ini post service ini, di konstruktornya kita tambahin sebuah parameter, bisa dilihat ya. Ini nama parameternya, nama objeknya. Nah ini kita harus pakai ini, tipenya ya, case service. Tuh. Nanti ini merujuk ke modul case. Nanti saat runtime, si dependency injection bakal tahu, oh objek mana nih yang harus diinjek ke sini guys. Nah ini contohnya kita lihat saat find one. Jadi dalam service post ini ada fungsi namanya find one ya intinya cari sebuah blog post ya berdasarkan ID gitu. Nah ini kalau kita pakai case kita nggak langsung hit ke database. Pertama kita cek dulu nih di case Redis ada atau enggak ya. Nah, jadi kita pakai caseService.get gitu ya. Lalu di type casting ke tipe data interface-nya TypeScript yang tipenya post. Nih, lihat nih. Oh, ini kalau ternyata di Redis case ada, ya udah langsung aja kasih versi yang case di Redis itu, guys. Langsung beres nih. Nah, tapi kalau ternyata nggak ada ya, nah maka eksekusi bakal lanjut ke bawah, kita lihat. Oh ternyata posting itu nggak ada case-nya di Redis nih guys gitu ya. Nah makanya kita harus ambil dari database. Nah ini untuk di blog post ini kita pakai dummy data ceritanya. Nah setelah kita dapat data realnya dari database, lalu kita simpan kopinya, salinannya di Redis case ya dengan pakai metode caseService.set. Terus ada key-nya, ini data blog post-nya apa, terus kita set expire selama 1 jam ya, itu guys. Ya kayak gitulah. Nah ini kalau dari aku sih rekomen banget ya untuk kalian guys, untuk pakai bikin custom module untuk case di Nest.js karena memang limited banget ya versi bawaan Nest.js-nya. Karena memang kan dia pengen generalisir dengan berbagai in-memory database ya selain Redis, makanya dia sederhana banget gitu ya. Tapi kalau kalian yang udah tahu bahwa sebenarnya Redis tuh powerful banget, ada banyak fitur kayak hash, ada list dan sebagainya. Nah, aku recommended banget untuk bikin custom modul case di Nest.js kalian. Juga aku kasih contoh ya, misalkan ada modul lain kalau tadi kan blog post, ini adalah modul users gitu ya. Di sini polanya sama guys. Jadi di sini kita inject di sini ya di constructor service-nya. Ini aku perintahin si Nest.js kamu harus inject case service nih di sini gitu kan. Sehingga nanti kita bisa ya tuh lihat. Kita bisa manfaatin case Redis-nya di sini untuk ambil data, delete data, set data gitu ya. Ini pokoknya recommended banget guys, kayak gitu.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Nantikan posting-postingan selanjutnya ya guys ya. Thank you, selamat jumpa. Assalamualaikum.